Menurut kisahnya, pengusaha itu mulanya sering mengajak pedanda, sebutan bagi pendeta Bali. Ia datang dan bermeditasi ke kawasan petilasan Sri Aji Jayabaya. Suatu malam, pedanda menerima wangsit dan ia melihat penampakan semacam teja, kilatan cahaya yang datang di areal persawahan. Pengusaha tersebut kemudian membeli sepetak tanah yang diyakini tempat suci itu. Di samping utara Pelinggi setinggi sekitar 15 meter ini, terdapat arca Empu Barada yang terbuat dari pahatan batu andesit. Empu Barada adalah tokoh yang diyakini hidup dan berperan penting di masa kerajaan Kahuripan. Ia dikenang sebagai penasehat dan guru Raja Airlangga ketika berkuasa pada tahun 1009 sampai 1042 Masehi. Keberadaan pendeta Buddha itu sangat istimewa, mengingat Kahuripan adalah kerajaan Hindu besar. Sosok Empu Barada ini mempunyai seorang cucu yang termasyhur dalam perjalanan panjang sejarah Nusantara. Ia adalah Empu Tantular yang mencetuskan slogan Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasomanya. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh sentral dalam lakon Calon Arang. Dalam naskah lontar yang ditemukan di Bali, Empu Barada mendapat titah dari Raja Airlangga. Ia diperintahkan untuk menjinakkan pagebluk yang melanda desa Gira atau Jira, yang konon kampung itu berada di sekitar Kediri, yang kini bernama Gurah. Wabah penyakit telah menewaskan mayoritas penduduk sekitar akibat teluh dari seorang janda bernama Calon Arang. Wanita penganut ilmu hitam ini murka karena tidak ada orang yang mau melamar putri tunggalnya, yaitu Ratna Mangali. Legenda Calon Arang mula-mula tertuliskan pada tahun 1540 Masehi dalam bentuk kidung. Format penulisan sastra khas Jawa kuno ini muncul dan berkembang di masa pertengahan hingga surutnya Majapahit. Kisah tersebut terbilang sangat populer di Bali sebagai cerita tutur maupun pentas pertunjukan. Baik tokoh Calon Arang maupun Empu Barada pernah disadur dalam sejumlah produk budaya populer modern. Di antara novel cerita Calon Arang gubahan maestro sastra Indonesia, Pramoedya Anantatur. Kisah Empu Barada tersebut tak lepas dari keberadaan pura yang berdiri di tengah pematang sawah dan berada tidak jauh dari kompleks situs Pamuksan Sri Aji Jayabaya yang berada di Desa Pamenang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Lokasinya berjarak 200 meter di sebelah tenggara dari kawasan Sendang Buntung atau Tirta Kamandanu. Tepat di atas sepetak lahan yang bagi warga Bali dipercaya sebagai petilasan Empu Barada. Pembangunan pura Empu Barada ini sekitar tahun 1995 oleh seorang pengusaha dari Gianyar. Menurut kisahnya, pengusaha itu mulanya sering mengajak pedanda, sebutan bagi pendeta Bali. Ia datang dan bermeditasi ke kawasan petilasan Sri Aji Jayabaya. Suatu malam, pedanda menerima wangsit dan ia melihat penampakan semacam teja, kilatan cahaya yang datang di areal persawahan. Pengusaha tersebut kemudian membeli sepetak tanah yang diyakini tempat suci itu, yang sekaligus membangun sebuah pura. Dulu di sekitar area sini ada seperti gundukan-gundukan tanah yang sekarang menjadi lokasi Pelinggih Padmasana, sebuah bangunan pemujaan utama dalam pura dengan rancangan bangunan khas Bali.
Di samping utara Pelinggi setinggi sekitar 15 meter ini, terdapat arca Empu Barada yang terbuat dari pahatan batu andesit. Sosok pendeta bertasbih di jemari kanan dan membawa kendi di tangan kiri, memancang tegak lurus dengan gapura padu raksa, seakan menyambut lawatan para peziarah saat seketika membuka pintu gerbang penghubung halaman luar dan bagian dalam pura. Melihat cukup banyaknya sumber tentang Begawan Sakti itu, Empu Barada terbilang cukup bisa diyakini sebagai tokoh historis berdasarkan keterangan di serat calon arang dan kakawin Nagara Kertagama. Empu Barada tinggal di padepokan di kawasan bernama Lemah Citra atau Lemah Tulis. Posisi wilayah ini belum diketahui secara pasti, namun silang pendapat para pemerhati sejarah mengarah ke beberapa daerah. Berlandaskan bukti-bukti sejarah tersebut, sebagian kalangan beranggapan titik lokasi pertapaan Empu Barada berada di Blora, Jawa Tengah. Namun, tak sedikit dugaan mengerucut di dua tempat di Jawa Timur. Kedua petilasan itu meliputi Desa Watu Tulis, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, dan kawasan Kedung Wulan di situs Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Silsilah kelima pendeta Buddha itu terpampang di lingkup pura Empu Barada, terpasang menyatu pada dinding pendopo di samping gapura.